Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai menilai kembali dan merevisi strategi dan rencana. Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan. Siklus perubahan strategi belum berakhir begitu strategi dan rencana telah dilaksanakan. Manajemen strategis sangat diperlukan sebagai bagian dari implementasi strategi yang sedang berjalan. Dan manajemen strategis itu sangat penting dilakukan untuk memperhitungkan kemungkinan perubahan keadaan. Sebagian menggunakan manajemen strategis untuk memastikan bahwa strategi terus menciptakan nilai publik, dan sebagian menggunakannya sebagai pendahuluan untuk putaran selanjutnya dari perencanaan strategis. Karena tidak semua strategi berjalan sebagaimana mestinya. Strategi ini harus didukung dengan sumber daya tambahan dan dimodifikasi secara signifikan atau bahkan diganti oleh strategi yang baru. Dalam setiap kasus, apa yang lalu adalah prolog. Ini dikarenakan adanya perubahan keadaan yang menjadikan suatu organisasi merubah arah strategi mereka. Ada kalanya, dalam penerapan strategi, menemukan perubahan keadaan yang menjadikan strategi tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, sehingga penggunaan strategi tersebut dihentikan. Strategi berhenti bekerja karena ada 4 alasan utama. Yang pertama adalah, strategi dasar mungkin baik, tetapi memiliki sumber daya yang tidak mencukupi untuk penerapannya, sehingga tidak adanya kemajuan dari penerapan strategi tersebut, dan strategi tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Yang kedua adalah, masalah berubah, biasanya mendorong kebutuhan akan strategi baru. Di satu sisi, membuat apa yang dulunya merupakan solusi malah menjadi masalah yang baru. Strategi yang diharapkan menyelesaikan masalah justru menimbulkan suatu masalah yang baru yang kemudian membutuhkan adanya strategi yang baru. Yang ketiga adalah, ketika bidang masalah substantif menjadi penuh dengan berbagai kebijakan dan strategi, interaksinya dapat menghasilkan hasil yang tidak diinginkan dan banyak yang ingin diubah. Yang keempat adalah lingkungan politik yang berubah, yaitu ketika strategi dilembagakan, perhatian orang mungkin bergeser dari suatu tempat ke tempat lain, atau para pemimpin dan manajer yang mendukung strategi dapat digantikan oleh orang-orang yang bahkan tidak menyukai strategi tersebut, dan mereka mengubah elemen-elemen strategi tersebut, bahkan merusaknya. Banyak organisasi yang membangun dan memelihara sistem manajemen strategis atau yang disingkat dengan SMS di seluruh organisasinya sebagai cara untuk menumbuhkan rasionalitas dan efektivitas biaya dalam strategi dan operasi mereka. Sistem manajemen strategis atau yang biasa disebut dengan sistem manajemen kinerja adalah desain atau pengaturan organisasi yang sedang berlangsung untuk mengelola secara strategis implementasi strategi yang disepakati, menilai kinerja strategi, dan merumuskan strategi yang baru, bahkan merevisinya. Dengan kata lain, sistem ini adalah sejenis strategi organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan dan rencana, menilai kembali strategi-strategi tersebut, dan menghasilkan kebijakan dan rencana yang baru. Sistem manajemen strategi ini dalam praktiknya akan menggambarkan kemampuan organisasi di masa depan. Dan sistem manajemen strategi ini harus memastikan bahwa strategi yang diterapkan terus menghasilkan nilai publik yang maksimum. Tujuan dan hasil yang diinginkan. Tujuan dari fase atau siklus perubahan strategi adalah untuk meninjau kebijakan, strategi, rencana, dan program yang dilaksanakan, atau memproyeksikan dan memutuskan tindakan yang akan memastikan bahwa nilai publik terus diciptakan. Dan hasil yang diinginkan dari siklus perubahan strategi adalah, yang pertama, terciptanya pemeliharaan strategi yang baik, modifikasi yang kurang berhasil dapat melalui reformasi yang sesuai atau revisi rencana, dan penghapusan strategi yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah konstruksi dan pemeliharaan sistem manajemen strategis untuk memastikan manajemen strategis organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah mobilisasi energi dan antusiasme untuk mengatasi masalah strategis yang akan datang. Selain dari ketiga hasil yang diinginkan tadi, terdapat beberapa hasil tambahan yang diinginkan dari adanya siklus perubahan strategi. Yang pertama adalah memastikan kemampuan organisasi untuk tetap responsif terhadap isu-isu atau masalah yang sifatnya substantif.
Karena kebanyakan organisasi terjebak dalam pola respons permanen terhadap permasalahan mereka yang lama. Sehingga ketika isu-isu berubah, maka organisasi seringkali tidak mengikuti perubahan tersebut, dan itu menjadi masalah bagi mereka. Dan yang kedua adalah adanya resolusi masalah residual yang terjadi selama implementasi strategi berkelanjutan. Sekalipun strategi yang diterapkan umumnya tetap responsif terhadap isu-isu, maka tidak mau mereka akan menemukan sejumlah kesulitan yang harus diatasi jika strategi tersebut benar-benar efektif. Dan organisasi harus memperhatikan tindakan yang tepat dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa strategi mereka tetap efektif dan efisien sesuai dengan konsep yang mereka gunakan. Yang ketiga adalah pemangkasan aturan-aturan yang dapat mempersulit kinerja organisasi. Karena seringkali terjadi keluhan tentang birokrasi yang berlebihan, dan birokrasi seringkali bersumber dari kebodohan yang dihasilkan dari aturan interaksi antara individu yang masuk akal jika diterapkan secara individual, namun tidak secara kolektif. Maka dari itu, para pemimpin dan manajer publik dan nirlaba harus menemukan cara tentang sistem yang secara keseluruhan untuk mencari tahu apa yang harus dipertahankan, apa yang harus ditambahkan, dan apa yang harus dihapuskan dari strategi mereka. Yang keempat adalah peningkatan pengetahuan dan kolaborasi organisasi di semua tingkatan organisasi. Informasi tentang kemajuan dan pencapaian harus menghasilkan identifikasi yang lebih baik dari isu-isu yang baru. Jaringan interaksi yang lebih baik di antara para pelaku utama dan pengambil keputusan lebih efektif secara umum untuk meningkatkan pembelajaran organisasi yang akan berguna dalam fase perubahan strategi di masa kini maupun perubahan strategi di fase yang berikutnya. Dan yang kelima adalah peningkatan kemampuan untuk menceritakan sejarah organisasi kepada audiensi internal dan audiens eksternal tentang apa yang dilakukan organisasi, bagaimana melakukannya, dan apa hasilnya. Ini sangat diperlukan karena sejarah suatu organisasi dapat berdiri dan berkembang hingga menjadi sukses akan memberikan motivasi bagi pihak internal seperti karyawan untuk terus giat dan meningkatkan kinerjanya. Selain itu, bagi pihak eksternal, hal itu juga dapat menjadi motivasi dalam pendirian suatu organisasi dan untuk mengembangkannya. Membangun sistem manajemen strategis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem manajemen strategis atau yang dikenal dengan sistem manajemen kinerja adalah sejenis strategi organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan dan rencana, menilai kembali strategi-strategi tersebut, dan menghasilkan kebijakan dan rencana yang baru. Adapun manajemen strategis ini membutuhkan berbagai hal seperti berikut. Yang pertama, pemantauan terus-menerus dari adanya kecocokan antara organisasi dengan lingkungannya, dan melacak tren dan kekuatan eksternal yang kemungkinan akan mempengaruhi organisasi. Yang kedua, membentuk komunikasi antara audiens internal dan eksternal mengenai visi organisasi yang jelas, sehingga organisasi dapat mengetahui akan menjadi suatu unit dan jenis yang seperti apa di masa mendatang, sehingga organisasi dapat menentukan arah kebijakan yang tepat di masa yang mendatang. Yang ketiga, menciptakan agenda strategis di berbagai tingkatan, dari tingkatan terbawah seperti karyawan sampai tingkatan teratas seperti manajer dan dewan direksi, dan di semua bagian organisasi, serta memastikan bahwa mereka menjadi kekuatan pendorong dalam semua pengambilan keputusan. Yang keempat, memandu semua proses manajemen lainnya secara terpadu untuk meningkatkan agenda strategis ini. Ada berbagai jenis pendekatan dalam sistem manajemen strategis. Yang pertama adalah unit terpadu dari pendekatan manajemen, atau yang disebut dengan unit pendekatan manajemen berlapis. Yang kedua, strategi pendekatan manajemen. Yang ketiga, pendekatan kontrak. Keempat, pendekatan kolaborasi. Kelima, pimpinan organisasi. Keenam, tata kelola bersama. Ketujuh, organisasi administrasi kemitraan. Kedelapan, pendekatan manajemen portofolio. Kesembilan, pendekatan tujuan atau tolak ukur. Kesepuluh, pendekatan hybrid. Pendekatan unit manajemen terpadu atau unit management layer atau stake approach. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghubungkan lingkungan di dalam dan di luar dengan cara yang efektif melalui pengembangan dan implementasi dari serangkaian strategi yang terintegrasi di seluruh level dan fungsi organisasi.
Dan secara berkala, strategi menyeluruh ini ditinjau dan dimodifikasi berdasarkan pengalaman kondisi yang berubah dan munculnya strategi baru yang tidak perlu direncanakan sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendekatan materi isu strategis. Masalah strategis sistem manajemen adalah bentuk paling umum dari sistem manajemen strategis yang dilembagakan dalam organisasi publik dan nirlaba. Sistem ini tidak berupaya mengintegrasikan strategi lintas level dan fungsi sejauh yang dilakukan unit terpadu dalam pendekatan manajemen. Alasannya adalah bahwa berbagai isu cenderung berada pada kerangka waktu yang berbeda, melibatkan konstituensi dan politik yang berbeda, dan tidak perlu dipertimbangkan dengan mempertimbangkan semua masalah lain. Selanjutnya yaitu pendekatan kolaborasi. Kolaborasi merupakan tipe keempat dari sistem manajemen strategis. Seperti kontrak, kolaborasi semakin banyak digunakan untuk mengatur dalam mengelola di lingkungan dengan kekuatan bersama. Kolaborasi sangat berguna ketika menangani masalah yang tidak ada organisasi yang sepenuhnya bertanggung jawab. Kolaborasi melibatkan berbagai tingkat kekuatan dan sumber daya berbagi seperti informasi, uang, klien, dan otoritas antara unit untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai setelah terpisah. Keuntungan melampaui apa yang bisa dicapai secara terpisah disebut keuntungan kolaboratif. Selanjutnya yaitu pendekatan manajemen portofolio. Dalam pendekatan manajemen portofolio, entitas dari berbagai jenis seperti program, proyek, produk, layanan, atau penyedia disusun berdasarkan dimensi yang memiliki kepentingan strategis. Dimensi biasanya terdiri dari daya tarik atau keinginan entitas dari tinggi ke rendah, dan kemampuan organisasi atau komunitas untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Metode portofolio cukup fleksibel, di mana setiap dimensi yang menarik dapat disatukan dengan yang lain dan entitas dipetakan ke matriks yang dihasilkan. Metode portofolio juga dapat digunakan di tingkat sub dan supra organisasi, juga untuk menilai opsi terhadap faktor-faktor penting yang strategis. Selanjutnya yaitu pendekatan sasaran atau tolak ukur. Secara umum, pendekatan sasaran atau tolak ukur jauh lebih longgar dibanding unit model manajemen terpadu dan umumnya diterapkan di tingkat masyarakat, regional, atau negara bagian. Ini dirancang untuk mendapatkan persetujuan yang masuk akal tentang tujuan, indikator, atau tolak ukur menyeluruh yang memungkinkan kelompok unit atau organisasi yang relatif independen untuk mengarahkan energi mereka. Kelonggaran sistem ini berarti bahwa menyebutnya sistem manajemen strategis mungkin terlalu berlebihan. Ukuran kinerja agensi dikategorikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah langkah-langkah utama terkait dengan tujuan dan misi jangka panjang. Yang kedua adalah langkah-langkah efektivitas area layanan. Yang ketiga adalah langkah-langkah administratif yang dimaksudkan untuk menilai kualitas dan efektivitas manajemen. Yang keempat adalah langkah-langkah produktivitas yang mengindikasikan tingkat efisiensi. Upaya mengaitkan tujuan, rencana, dan anggaran lembaga dengan tujuan jangka panjang. Upaya mengaitkan tujuan, rencana, anggaran lembaga negara dengan tujuan jangka panjang negara bagian adalah bagian tersulit dari sistem. Keberhasilan sistem negara bergantung pada berlanjutnya dukungan politik bipartisan yang berkelanjutan. Kota, kabupaten, komunitas, dan lainnya di seluruh negara bagian juga didorong untuk melakukan bagian mereka dengan memanfaatkan tujuan dan indikator tingkat negara bagian untuk mengembangkan indikator mereka sendiri yang terkait dengan tujuan dan indikator negara. Pedoman perencanaan dan proses aksi. Pedoman berikut harus diingat ketika para pemimpin dan manajer meninjau strategi yang diterapkan dan merenungkan apa yang harus dilakukan tentang mereka. Pedoman umum disajikan pertama kali dan kemudian saran spesifik ditawarkan untuk pemeliharaan strategi.
suksesi, dan penghentian. Berikut adalah tujuan umum. Yang pertama adalah tetap fokus pada apa yang penting. Yang kedua, fokus pada tanda atau indikator keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga, tinjau frame masalah yang digunakan untuk memandu perumusan strategi di tempat pertama. Yang keempat, gunakan peluang ulasan yang ada atau buat yang baru. Yang kelima, buat grup ulasan. Yang keenam, menantang aturan kelembagaan dan organisasi yang mendukung inersia yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, ingatlah bahwa organisasi biasanya memiliki daya tahan yang lebih besar daripada strategi mereka. Dan yang ke-8, bangun energi dan antusiasme untuk melanjutkan strategi yang baik dan mengatasi masalah strategi yang baru. Terima kasih. Selanjutnya, saya Kak Aprilia Saraswati dengan NPM akhir 90 akan menjelaskan terkait pedoman pemeliharaan strategi. Yang pertama, bahwa untuk mempertahankan strategi yang ada, cari sedikit perubahan dalam pengaturan organisasi saat ini. Nah, setiap perubahan strategi yang signifikan itu bakal cenderung merusak dari ciri strategi pada fase sebelumnya. Dan di sini namun menjadi penting untuk menemukan kesempatan di forum untuk mengingat dan menghidupkan kembali visi dan misi pada fase organisasi sebelumnya, dan untuk memvalidasi hasil dari upaya perumusan strategi yang sebelumnya. Yang kedua, untuk mempertahankan atau memodifikasi secara marginal yang strategi yang ada bergantung pada pelaksana dan input terfokus dari konsumen, dan libatkan ahli hukum sebagai penasihat yang mendukung. Nah, di sini bahwa petinggi itu memanfaatkan berbagai mekanisme keterlibatan dari pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pekerjaannya dan menyarankan kemungkinan adanya perubahan. Yang ketiga, investasikan kompetensi yang berbeda dan aset khusus yang diperlukan untuk keberhasilan strategi. Nah, investasi ini merupakan investasi berkelanjutan yang diperlukan untuk mempertahankan kompetensi dan aset yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi berkelanjutan. Dan bergantungnya pada strategi ini dapat berarti seperti pendidikan staf, pengembangan profesional, investasi dalam infrastruktur fisik, memelihara jaringan penyedia, memperkuat penggalangan dana, dan kemampuan dalam pemasaran. Nah, di sini jika organisasi ini harus bersaing untuk sumber daya, hal ini menjadi sangat penting untuk suatu organisasi yang akan membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya. Berikutnya yaitu perubahan strategi dan pedoman suksesi. Yang pertama, untuk memfasilitasi perpindahan ke strategi yang baru, ubah pengaturan yang ada secara signifikan. Nah, di sini serangkaian masalah, konflik, keputusan, dan preferensi kebijakan baru itu mungkin bakal muncul atau bakal terjadi. Yang kedua yaitu ciptakan kesempatan untuk menantang makna yang ada dan menjauhkan orang dari mereka, dan untuk menciptakan makna baru dan memfasilitasi pemberlakuannya. Di sini bahwa para pemimpin dan manajer itu mungkin ingin menjauhkan orang dari misi, mandat, kebijakan, dan strategi yang mendukung cara-cara tertentu untuk organisasi, jaringan, atau komunitas mereka. Nah, di sini seringkali kerenggangan itu bakal terjadi sebagai akibat dari mengubah cara di mana masalah itu dirumuskan, sehingga mereka menyoroti fitur tertentu dari lingkungan internal dan eksternal dan bukan yang lain. Yang ketiga, sadarilah bahwa strategi suksesi itu mungkin lebih sulit daripada adopsi strategi awal, karena strategi yang ada sekarang itu cenderung memiliki koalisi pendukung. Nah, konsensus dan kompromi yang tertanam dalam strategi itu yang ada itu kemungkinan akan mencegah reformasi besar, dan para pembaru cenderung bakal kecewa dengan hasil yang dicapai sehubungan dengan upaya mereka. Yang keempat, ingatlah bahwa baik pelaksana maupun penerima manfaat dari kebijakan yang ada itu lebih cenderung untuk lebih memahami rincian dari implementasi strategi daripada dengan inovasi dari kebijakan. Nah, di sini kebijakan itu sendiri seringkali lebih simbolis daripada nyata. Yang penting adalah bagaimana mereka diimplementasikan, apa artinya dalam praktek. Nah, disitulah bagaimana tindakan nyata bagi pelaksana dan penerima manfaat. Yang kelima yaitu untuk membuat perubahan strategi yang besar bergantung pada pembuatan keputusan. Nah,
yang utama bersama dengan pelaksana kebijakan dan penerima manfaat. Dalam semua kemungkinan, untuk membuat perubahan besar itu, para pemimpin dan manajer akan membutuhkan dukungan dari koalisi yang berbeda, dari yang mengadopsi dan menerapkan strategi yang ada. Nah, sebuah konstelasi ide, kepentingan pemangku kepentingan, dan perjanjian baru perlu diselesaikan. Selanjutnya, yang keenam, yaitu untuk mencapai strategi suksesi, pertimbangan langkah untuk membagi aspek strategi atau mengkonsolidasi strategi. Nah, di sini membelah berarti mengukir dan menghilangkan, merevisi untuk mengkonsolidasi strategi. Nah, insan konsolidasi bergabung bersama dengan strategi yang sebelumnya terpisah, terus membingkai ulang cara masalah dan strategi dipandang dapat memfasilitasi pemisahan kebijakan atau konsolidasi. Selain itu, para pemangku kepentingan utama itu bakal menikmati juga konsolidasi atau pemisahan jika untuk kepentingan mereka. Yang ketujuh yaitu pertimbangan membangun sistem baru tanpa membongkar sistem lama. Nah, hasilnya adalah sistem paralel, redundan, atau bersaing, tetapi seringkali ada keuntungan sosial bersih secara keseluruhan melalui segmentasi pasar yang lebih baik dan manfaat kompetensi. Nah, di sini misalnya bahwa penciptaan sekolah charter adalah cara untuk menciptakan sistem pendidikan yang baru, namun tanpa menghilangkan atau membongkar dari sistem sekolah umum tradisional. Nah, yang kedelapan yaitu berinvestasilah dalam kompetensi yang berbeda dan aset yang berbeda yang terus relevan dan bangun kompetensi dan aset baru yang diperlukan. Nah, di sini secara sederhananya bahwa Anda tidak bisa sampai ke tempat yang Anda tuju tanpa kemampuan untuk sampai ke sana. Nah, di sini misalnya Love itu harus berinvestasi dalam informasi dan teknologi, komunikasi, serta keterampilan staffing untuk menggunakannya. Nah, di sini jadi dilakukan investasi secara kompetensi secara keseluruhan melalui dari SDM-nya maupun informasi secara teknologi dan komunikasi. Berikutnya yaitu pedoman pengakhiran strategi. Yang pertama, pikirkan pengakhiran strategi sebagai versi ekstrim dari perubahan strategi. Nah, banyak perubahan strategi atau pedoman suksesi yang diuraikan juga berlaku untuk penghentian strategi. Nah, mengingat kemungkinan dari resistensi dari pelaksana dan penerima manfaat saat ini, kepemimpinan itu akan menjadi komponen yang penting dari semua upaya penghentian strategi. Dari tugas kepemimpinan yang mendasar adalah seperti menjauhkan para pemangku kepentingan dari strategi yang akan berakhir. Yang kedua, terlibat dalam manajemen cutback ketika program perlu dihilangkan atau sangat dikurangi. Nah, di sini pada tahap pertama, organisasi itu biasanya meminjam masa depan untuk menutupi biaya pengelolaan antara pendapatan saat ini dan pengeluaran yang dibutuhkan. Namun, jika pendapatan tidak meningkat di masa depan, itu taktik ini hanya membuat penyesuaian untuk menghemat penghematan semakin buruk dengan menunda tahap kedua atau hari perbaikan ketika pemotongan dan pendesainan ulang yang dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu pedoman untuk membangun sistem manajemen strategis. Membangun sistem manajemen strategis yang efektif adalah proses evolusi dan biasanya dibangun di atas beberapa siklus perencanaan strategis yang berhasil. Nah, di sini yang pertama yaitu terapkan sistem ke seluruh organisasi. Sistem harus menyediakan kerangka kerja untuk menghubungkan tujuan strategis dan indikator kinerja dengan hasil operasional. Yang kedua, bangun pengukuran kinerja dan pendekatan manajemen yang sudah digunakan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu fokus pada sejumlah kecil hasil dan indikator utama. Beberapa indikator utama itu harus diidentifikasi pada setiap tingkat organisasi. Nah, pengembangan indikator itu harus menggunakan input pemangku kepentingan, memfasilitasi identifikasi masalah strategis, dan memungkinkan pengukuran keberhasilan. Dan yang keempat adalah gunakan seperangkat kategori umum untuk ukuran kinerja. Nah, serangkaian dari kategori umum ini akan membantu organisasi mengukur kemajuan jangka pendek dan jangka panjang menuju hasil dan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya di seluruh strategi, fungsi, dan level. Yang kelima yaitu hubungkan ukuran kinerja dengan program, layanan, dan aktivitas tertentu. Itu harus menceritakan kisah tentang tujuan kegiatan, implementasinya, dan efek atau manfaatnya bagi pengguna.
Yang keenam yaitu dukungan yang menghubungkan kinerja organisasi dan kinerja individu. Nah, penggunaan seperangkat indikator kinerja yang konsisten dan saling melengkapi membantu mempromosikan penyelarasan di seluruh organisasi dan memfasilitasi keterkaitan tujuan individu dan kinerja dengan sasaran dan kinerja strategis organisasi. Yang ketujuh yaitu gunakan sistem manajemen strategis untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, penganggaran, evaluasi, dan pembelajaran. Nah, sistem yang baik itu harus menyediakan aliran, data strategis, dan operasional untuk tujuan perencanaan, pengambilan keputusan, dan penganggaran. Yang kedelapan yaitu tinjau dan perbarui sistem secara teratur. Nah, di sini sistem itu harus disesuaikan seperlunya berdasarkan pengalaman, perubahan dalam organisasi, dan perubahan dalam lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Ukuran kinerja